Halo guys, jumpa lagi di Sobat Donghua 97. Gimana nih kabar teman-teman semuanya, semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan spoiler Donghua Battle Truth The Heaven episode 156. Oke, jangan terlalu lama basa-basi, kita langsung aja gaskan alur filmnya. Kembali pada Xiao Yan, dimana setelah 3 tahun berada di dalam makam surgawi dan bertemu dengan Xiao Xuan. Kekuatan Xiao Yan melonjak sangat drastis dari bintang 6 ke puncak bintang 8 Douzun. Bahkan dia juga berhasil membangkitkan tato klan Xiao secara sempurna, berkat sisa darah Dodi yang ditinggalkan Xiao Xuan. Saat Sun Er di sampingnya berbisik pelan, mereka masih memiliki waktu 5 hari sebelum makam surgawi ditutup. Xiao Xuan terlihat tertawa menghampiri mereka dan mengatakan waktu memang selalu terasa sangat cepat. Meskipun dia tertawa, tetapi tawanya mengandung sedikit kesedihan. Makam surgawi memang memungkinkan Xiao Xuan untuk tetap hidup dalam bentuk lain. Tapi hal itu juga membuatnya merasakan kesepian tanpa akhir, dan jika dia meninggalkan makam surgawi maka sisa pecahan jiwanya pasti akan lenyap. Seolah-olah merasakan kesedihan dari tawa yang ditunjukkan Xiao Xuan. Serta merasakan makam surgawi sangat menyedihkan, Xiao Yan lantas buru-buru bertanya apakah ada cara untuk kembali menghidupkannya. Meskipun Xiao Xuan menyadari Xiao Yan adalah seorang alkemis serta ada beberapa pil tingkat tinggi yang bisa kembali menghidupkan seseorang di ambang kematian, namun dirinya saat ini hanya sisa jiwa yang tidak lengkap. Hanya saja jika suatu hari Xiao An bisa mencapai kelas Daodi, maka kemungkinan ada cara untuk Xiao Yan membebaskannya dari belenggu makam surgawi. Selain itu juga alasan utama Xiao Xuan berada di tempat ini dan menanggung kesepian bukanlah untuk dihidupkan kembali, melainkan hanya ingin mewariskan sisa garis Dodi klan Xiao agar tidak terkubur menjadi abu bersamanya di dalam makam surgawi. Menyadari perkataan leluhurnya itu benar dan saat ini kekuatannya masih jauh dari kata cukup. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak yakin bisa mencapai kelas Dodi. Namun matanya dipenuhi tekad luar biasa, dia juga berjanji ketika nantinya kembali ke dalam makam surgawi dirinya pasti sudah menembus kelas Douseng. Sambil tersenyum senang melihat keseriusan di wajahnya, Xiao Xuan tiba-tiba melambaikan tangannya dan menarik sebuah batu giok dari cincin penyimpanan Xiao Yan. Di mana benda tersebut merupakan harta karun yang sebelumnya Xiao Yan dapatkan ketika mencoba menembus sarang serangga pemakan kuno di dalam portal lapisan ketiga makam surgawi. Xiao Xuan menjelaskan di dalam giok tersebut terdapat ratus serangga pemakan kuno yang setara dengan seorang banseng dan sedang tertidur. Jika tidak, kemungkinan Xiao Yan dan rombongannya tidak akan pernah bisa melewati dinding energi lapisan ketiga makam surgawi. Meskipun ratu pemakan serangga kuno akan sangat merepotkan ketika terbangun dan bisa secara diam-diam memasuki tubuh untuk menyerap habis daoki seseorang. Namun harta tersebut merupakan benda terbaik untuk membuat kain kaisar serangga kuno membentuk sebuah perisai layaknya teknik duti pepertahanan yang mampu menahan serangan dari seorang banseng. Dengan adanya alasan tersebut, Xiao Xuan lantas meminta Xiao Yan menyerahkan pembuatan kain kaisar serangga kepadanya. Sementara Xiao Yan harus memanfaatkan waktu yang tersisa untuk membunuh 2 anggota klan Hun alias Hun Ya dan Hun Li. Setelah mengatakan hal itu dan membuka celah ruang kekosongan, Xiao Xuan mengatakan selama kedua Dajjal tersebut masih berada di dalam makam surgawi mereka tidak akan bisa melepaskan diri dari persepsinya. Sehingga portal yang ada di hadapan Xiao Yan dan Sun Er secara otomatis langsung menuju ke tempat kedua musuh klan Hun. Di sisi lain, ketika Hun Ya dan Hun Li baru saja menghabisi tubuh energi tingkat 9 dan mendapatkan inti energi sebagai keuntungannya. Hun Ya terlihat masih tidak puas gagal membunuh Xiao Yan di tempat ini. Bahkan pertemuan mereka sebelumnya dengan Xiao Xuan masih menjadi pukulan besar di hatinya. Dengan kata lain, jika mereka gagal membunuh Xiao Yan di tempat ini, maka satu-satunya cara membunuh Xiao Yan hanya menunggunya keluar dari makam surgawi. Pasalnya beberapa anggota klan Hun telah menyiapkan rencana cadangan untuk benar-benar melenyapkan seluruh anggota klan Xiao yang tersisa, hanya saja dikarenakan kabar mereka sebelumnya menyerang Sun Er yang notabene anggota klan Gu, dan merupakan orang sangat penting. Hal ini sudah tersebar maka bisa saja membahayakan nyawa mereka. Sehingga Hun Ya meminta Hun Li untuk segera menggunakan token teleportasi ketika keluar dari makam surgawi untuk segera meninggalkan alam klan Gu. Hun Lai mengangguk mendengarkan perkataan barusan serta matanya dipenuhi dengan hasrat membunuh yang luar biasa hebat. Sebuah suara tiba-tiba saja bergemak meminta mereka untuk tidak menunggu waktu, serta menyelesaikan dendam mereka saat ini juga. Di mana suara tersebut berasal dari Xiao Yan yang tiba-tiba saja muncul dari ruang kekosongan bersama Ayang Sun Er. Meskipun kedua Dajjal klan Hun menunjukkan wajah suram melihat kemunculan Xiao Yan dan Sun Er, namun Hun yang meminta Xiao Yan untuk tidak terlalu sombong. Meskipun mereka tidak bisa membunuhnya di tempat ini, hal itu tidak berarti di dunia luar. Sambil tertawa, Xiao Yan mendengarkan ocehan barusan. Xiao Yan justru mengatakan tidak akan membiarkan mereka keluar dari tempat ini, serta ingin menjadikan mereka berdua sebagai tubuh energi tingkat 8 penghuni makam surgawi. Meskipun Hun Li sempat terpancing emosi dan beranggapan anggota terbuang dari dalam klan Xiao tidak pantas bertindak arogan, namun Hun yang meminta rekannya tersebut untuk tidak bertindak gegabah. Jika Xiao Yan dan Sun Er berani menunjukkan diri, maka mereka pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Oleh sebab itu, Hun Ye meminta Hun Le untuk sementara waktu menarik diri alias cabut dari tempat ini.
Hanya saja ketika mereka baru saja berbalik tubuh, Xiaoyan tiba-tiba saja menghilang bagaikan hantu menyusul keduanya. Hunya dan Hunli pun merasa heran dengan peningkatan kultivasi Xiaoyan saat ini. Sementara Sun Er hanya tersenyum dia melihat tindakan bebeknya. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini yang sudah berada di bintang 8 Dozun, hal itu sudah cukup untuk menghadapi mereka. Menyadari kehadiran Xiaoyan, Hunli sempat melakukan tindakan memukul ruang kosong di hadapannya. Namun belum sempat tinju yang dipenuhi energi kegelapan benar-benar menyentuh ruang kosong. Telapak tangan Xiaoyan dengan nyala api surgawi memblokirnya dan melahap seluruh energi kegelapan. Sambil meledek. Selama di dalam makam surgawi Hunle tidak mengalami peningkatan sedikit pun, tinju Xiaoyan tiba-tiba saja langsung menghantam tubuhnya dan menimbulkan ledakan seperti gunung berapi membuat tubuh Hunle terpental dan mengeluarkan banyak darah segar. Pada momen menggetarkan jiwa seperti ini wajah Hunya langsung dipenuhi kepanikan ketika melihat Hunli terlempar. Dia juga tidak menyangka kekuatan Xiaoyan saat ini ternyata sudah berada di bintang 8 Daozun. Tidak mempedulikan anggapan keterkejutan barusan, Xiaoyan sudah menghabisi satu anggota Mulyono enggak guna itu. Kemudian mata Xiaoyan kini langsung menatap Hunya dengan sangat dingin. Tidak ingin mengambil resiko Hunya lantas membentuk beberapa segel aneh. Sesaat kemudian tato klan Hun muncul di jidatnya. Dia juga menegaskan meskipun tidak tahu bagaimana kekuatan Xiaoyan melonjak sangat drastis. Namun Xiaoyan masih belum layak untuk menjadi lawannya. Meskipun kata-kata Hunya terdengar sangat percaya diri namun nyatanya dia ingin memanfaatkan tato klannya untuk melarikan diri. Pasalnya tanpa adanya Hunli yang udah modar serta di sisi Xiaoyan masih ada Ayang Sun Er. Maka dirinya tidak mungkin memiliki peluang untuk menang. Memikirkan hal itu dan berjanji akan membalaskan kematian Hunle di masa depan. Hunya terlihat dengan gesit berbalik meninggalkan tempat ini. Hanya saja Xiaoyan tidak tinggal diam, dia bahkan menggunakan sayap tulang poenik surgawi untuk memblokirnya. Reaksi Hunya juga cepat. Dia lantas mengepalkan tinju dengan penuh energi ke arah Xiaoyan menimbulkan suara ledakan luar biasa. Energi ini bahkan menghancurkan ruang di sekitarnya. Namun belum sempat pukulan Hunya mengenai Xiaoyan. Energi ungu kemerahan tiba-tiba saja melonjak dari tubuh Xiaoyan saat lambang tato klan Xiao muncul. Di antara kedua alisnya melihat tato klan Xiao benar-benar muncul, perasaan menakutkan Hunya tiba-tiba saja berubah menjadi gelisah. Sementara Xiaoyan juga melepaskan tinjunya untuk memblokir tinju Hunya, suara sangat keras seperti guntur langsung terdengar ketika kedua tinju bertabrakan. Sesaat kemudian Hunya terlempar dengan keras ke tanah membuat bebatuan di sekitarnya hancur total sehingga menandakan betapa dahsyatnya tinjuan Bang Oyen. Sambil berbaring dan memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Hunya mampu merasakan energi kehidupannya menghilang dengan cara menakutkan. Sehingga menandakan hidupnya sudah berakhir di tempat ini, hanya saja sebelum dia benar-benar mokat. Hunya meminta Xiaoyan untuk tidak berbangga diri. Dengan kematiannya ini, maka akan ada lebih banyak anggota klan Hun mengincarnya di masa depan. Singkatnya setelah beberapa hari berlalu, dan misinya berhasil membunuh Hunya dan Hunle. Xiaoyan dan Sun Er terlihat kembali ke dalam aula kuno makam surgawi. Di tempat ini Xiao Xuan tidak menanyakan apapun tentang hasil perjalanan mereka. Melainkan langsung memberikan kain kaisar serangga kuno sesuai dengan janji sebelumnya, serta meminta Xiaoyan untuk meneteskan esensi darahnya. Sehingga benda tersebut akan menjadi miliknya dan bisa menjadi armor pelindung dalam situasi krisis, serta memiliki kualifikasi setara dengan teknik Duklastian. Mendengarkan hal itu Xiaoyan segera melakukan perintah. Xiaoyan meneteskan esensi darahnya ke dalam kain di hadapannya membuat pakaian tersebut tiba-tiba bergoyang dan menjadi seperti sebuah cairan menyatu dengan telapak tangannya. Setelah masalah tersebut selesai dan mengingat waktu 3 tahun di dalam makam surgawi sudah habis, Xiao Xuan terlihat tersenyum kepada Xiaoyan. Dia juga mengatakan akan menunggu Xiaoyan di tempat ini, serta ingin melihat apakah harapan terakhir klan Xiao tidak mengecewakan. Dengan wajah serius Xiaoyan meminta leluhurnya untuk mempercayainya. Jika dirinya tidak bisa mencapai kelas Douseng maka dirinya tidak akan memiliki muka saat kembali bertemu dengannya di masa depan. Serta mencoba menemukan cara untuk membawanya meninggalkan makam surgawi. Setelah Xiaoyan mengatakan hal itu, waktu yang ditetapkan akhirnya benar-benar berakhir membuat seluruh makam surgawi dipenuhi dengan kekuatan hisap, dan langsung membawa tubuh mereka meninggalkan tempat ini. Sambil tersenyum melihat tubuh Xiaoyan dan Sun Er menghilang, Xiao Xuan lantas bergumam kepada para pendahulunya untuk memberkati Xiaoyan. Pasalnya kehancuran dan kebangkitan klan Xiao sepenuhnya bergantung kepada anak tersebut. Di sisi lain banyak ahli dari klan kuno terlihat menunggu dengan antusias di depan portal makam surgawi. Mereka terlihat sangat penasaran siapa yang akan mendapatkan pencapaian terbesar setelah 3 tahun berada di tempat tersebut. Tidak berselang lama retakan demi retakan terbentuk dan memunculkan anggota dari klan Yan, klan Li dan klan lainnya. Mereka semua mengalami peningkatan cukup pesat dari sebelum memasuki makam surgawi. Hanya saja ketenangan tersebut berubah ketika sebuah retakan kembali muncul memperlihatkan tubuh Hunya dan Hun Li sudah kaku tak bernyawa. Di saat beberapa orang beranggapan dua Hun pastilah secara ceroboh memasuki tempat berbahaya hingga membuat mereka mokat. Anggota klan Wu yang mengetahui sebelumnya dua Hun sempat baku hantam dengan Xiaoyan sedikit menaruh kecurigaan.
Terlebih lagi dengan kekuatan Xiaoyan dan Suner yang bergandengan tangan. Seorang bintang 9 Dozun sekalipun tidak mungkin bisa melarikan diri. Di saat WOG di sampingnya tercengang mendengarkan analisa rekannya, Weo Xuan sendiri justru merasa senang kedua Dajjal tersebut tewas dengan cara seperti ini. Terlebih lagi keduanya memang tidak memiliki karakter baik. Secara bersamaan dengan gosip-gosip di tempat ini, retakan kembali muncul dan memperlihatkan 4 sosok perwakilan klan Gu yang dipimpin oleh Gu Yang. Mereka juga terkejut ketika melihat Hun Ya dan Hun Li sudah tidak bernyawa. Meskipun di momen ini Gan Hua sempat bergumam siapa orang yang sangat kejam membunuh kedua jinius berbakat dari klan Hun. Mata mereka tiba-tiba saja menunjukkan sebuah reaksi dan tanpa sadar bergumam hal itu pastilah dilakukan oleh Xiaoyan lagi dan lagi. Ketika kelompok Guqin yang masih menggumamkan hal tersebut dan dipenuhi dengan rasa ketidakpercayaan. Ruang di depan mereka kembali bereaksi. Sesaat kemudian memperlihatkan sosok Xiaoyan dan Sun Er menginjak udara kosong. Mereka pun lalu melupakan tentang mayat Hun Ya dan Hun Li. Seluruh tatapan semua orang kini jatuh kepada Mang Oyan, termasuk tetua Tong Xuan. Mereka benar-benar mampu merasakan aura Xiaoyan meningkat sangat pesat dan menembus bintang 8 Dozun. Hanya dalam waktu 3 tahun singkat, bahkan tetua Tong Xuan terlihat bertanya-tanya apakah peningkatan yang dialami Xiaoyan berkaitan dengan makam Xiao Xuan. Mengesampingkan tatapan seluruh orang mata Xiaoyan langsung beralih kepada mayat Hun Ya dan Hun Li. Dia tidak menyangka keduanya benar-benar dikirim ke dunia luar. Di tengah-tengah pemikiran tersebut, dua sosok tetua dari klan Hun tiba-tiba memasuki tempat ini dan langsung menghampiri mayat Hun Ya dan Hun Li. Di mana mengingat kedua jeniusnya memang memiliki misi untuk membunuh Xiaoyan, tapi justru nyawa mereka yang saat ini melayang. Salah satu tetua yang diketahui bernama Hun Lin segera menatap Xiaoyan dengan sangat dingin, serta meminta tuan muda ketiga keluarga Xiao tersebut bertanggung jawab. Di saat Abang Oyen berpura-pura tidak mengetahui apapun dan menunjukkan wajah polos. Tapi Song Hun Lin tanpa basa-basi langsung melepaskan rantai hitam dengan aura luar biasa dingin. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah menghadapi serangan tersebut. Dia bahkan melangkah maju dan mengulurkan tangan yang dipenuhi dengan api surgawi untuk memblokirnya. Dalam ketegangan luar biasa, muncul tetua Tong Xuan. Pada akhirnya meminta Hun Lin untuk menjaga sikapnya di mana mereka berada di alam Gu dan bukan di klan Hun. Sambil bergerak marah meminta klan Gu turun andil bertanggung jawab karena kedua anggotanya tewas di tempat ini. Hun Lin juga meminta Xiaoyan untuk mengikutinya ke klan Hun apabila Xiaoyan benar-benar tidak terbukti membunuh Hun Ya dan Hun Li maka klan Hun pasti tidak akan mempersulitnya. Pada titik ini, Sun Er lantas angkat bicara dan meminta kedua tetua klan Hun untuk tidak bicara sembarangan tanpa adanya bukti. Terlebih lagi makam surgawi sangat berbahaya dan penuh dengan misteri. Selain itu juga Sun Er menegaskan kalau masalah ini tidaklah sederhana di mana klan Hun lah yang harus bertanggung jawab. Pasalnya selama di dalam makam surgawi kedua anggotanya justru secara diam-diam melakukan penyerangan terhadap anggota klan Gu. Selain memancing banyak pasukan klan Gu mendekat ketika mendengarkan perkataan Sun Er barusan, Ketua Tong Xuan sendiri langsung menunjukkan wajah serius di mana Sun Er notabene memiliki garis keturunan dewa dan sangat penting bagi klan Gu. Sehingga jika memang Hun Ya dan Hun Li melakukan tindakan tersebut, hal itu sama saja mengibarkan bendera perang. Wajah dua tetua klan Hun seketika berubah drastis ketika Sunar mengucapkan sebuah fakta bahkan mereka tidak lagi berniat untuk berlama-lama di tempat ini hanya saja sebelum pergi Hun Lin memperingatkan Xiaoyan kalau di masa depan klan Hun pasti akan menuntut balas dendam untuk Hun Ya dan Hun Li. Singkat cerita setelah kepergian para tetua klan Hun dan keadaan kembali menjadi tenang tetua Tong Xuan terlihat menghampiri Xiaoyan dan mengatakan kalau rekan-rekannya telah kembali ke Pavilion Bintang Jatuh. Beberapa bulan yang lalu serta berpesan untuk meminta King Xiaoyan segera kembali setelah keluar dari makam surgawi. Mendengarkan hal itu dan tidak ada satuan anggota yang menunggunya. Xiaoyan sempat memiliki pikiran negatif telah terjadi sesuatu dengan Pavilion Bintang Jatuh sehingga dia menawarkan kepada Sun Er. Apakah Sun Er ingin ikut sama abang jalan-jalan? Belum sempat Sun Er memberikan jawaban. Tetua Tong Xuan lantas menegaskan kalau para tetua melarangnya meninggalkan alam Gu karena ada masalah besar akhir-akhir ini. Dengan wajah serius Sun Er lantas meminta Tetua Tong Xuan untuk mengatakan hal tersebut dan tidak menganggap Xiaoyan sebagai orang luar. Ketua Tong Xuan mengatakan kalau alam Ling tiba-tiba saja ditutup itulah alasannya kenapa klan Ling tidak mengirim satuan anggota untuk memasuki makam surgawi. Di saat Sun Er dan Xiaoyan terkejut mendengarkan hal tersebut, Tetua Tong Xuan melanjutkan untuk alasan pastinya mereka belum mengetahuinya. Bahkan ketika para tetua pergi untuk menyelidikinya mereka juga tidak menemukan berita apapun. Hanya saja jika salah satu klan kuno menyembunyikan diri. Maka hal tersebut sudah menandakan telah terjadi masalah besar yang sulit untuk dihadapi. Menyadari permasalahan tersebut, saat ini keadaan benar-benar mengkhawatirkan dan sulit diprediksi bahkan selama beberapa tahun baru kali ini ada salah satu klan kuno menutup diri. Xiaoyan lantas meminta Sun Er untuk mengikuti usulan para tetua, sehingga bisa membuatnya berada dalam situasi aman, sambil mengangguk membenarkan ucapan Xiaoyan. Tetua Tong Xuan lantas memintanya untuk beristirahat satu malam lagi di alam Gu pasalnya besok pagi Ken Gu barulah akan mengirim para perwakilan meninggalkan tempat ini.
Dan itulah rangkuman episode Battle Through the Heaven di episode yang ke-157 di mana Xiaoyan mendapatkan banyak manfaat dari perjalanannya kali ini. Selain menghabisi 2 jenius anggota klan Hun, Xiaoyan mendapatkan berkah naik UK ke Douzun bintang 8 serta mendapatkan kembali keturunan darah klan Xiao. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, nantikan episode selanjutnya hanya di Sobat Donghua 97. Thanks for watching, don't forget to subscribe.